Di balik buku yang tertata rapi pada rak perpustakaan, ada serangkaian langkah-langkah yang perlu kalian ketahui. Yuk, lihat dulu proses di balik layarnya. Proses pengolahan buku yang akan saya lakukan diantaranya ada inventarisasi, klasifikasi, input bibliografi, labeling, dan shelving. Proses awal yaitu inventarisasi. Dalam penerapannya di lapangan, inventarisasi berkaitan dengan proses lain, yaitu pengadaan. Dari mulai penyusunan daftar usulan buku, hingga pengecekan buku ketika sudah berhasil diadakan pada perpustakaan. Namun, kita skip proses itu, dan lanjut ke pengolahan tahap inventarisasi buku. Pada proses ini, yang terjadi yaitu penyetempelan identitas perpustakaan, sumber anggaran, dan stempel inventaris. Selanjutnya, ada proses pemberian nomor inventaris atau nomor induk buku. Oke, kita mulai proses inventarisasi ini. Hal pertama yang kita perlukan ialah cap stempel itu sendiri. Pada perpustakaan tempat saya bekerja, hanya tersedia 2 stempel, yaitu stempel identitas perpustakaan dan stempel nomor inventaris. Hal ini menjadi kebijakan masing-masing perpustakaan ya. Biasanya menyesuaikan kondisi perpustakaan itu sendiri. For your info, stempel yang saya gunakan saat ini ialah model stempel flash. Namun, jika saya boleh beri saran, lebih baik Anda memakai stempel model cap yang memakai bantalan tinta. Itu lebih awet dan mudah dalam pengisiannya. Penyetempelan pertama, saya biasanya memberi tanda pada halaman pertama atau halaman judul. Lalu, lanjut ke halaman rahasia sesuai kebijakan perpustakaan masing-masing. Selanjutnya, 3 kali cap halaman ganjil setelah halaman rahasia. Lanjut, halaman terakhir dan jangan lupa beri cap pada bagian samping atau atas atau bawah buku. Lalu, kita ganti stempel inventaris. Biasanya, saya memberikannya di halaman yang ada KDT atau halaman belakang dari halaman judul. Oh ya, posisi pemberian stempel ini tidak mutlak harus di satu posisi ya, melainkan kondisional, di mana letak paling bebas atau sesuai untuk memberikan cap, sehingga tidak mengganggu tulisan pada buku. Saran saya dalam penyetempelan diusahakan beri cap terlebih dahulu pada pinggir buku agar tidak kelupaan. Baru cap yang ada di dalam buku. Dalam inventarisasi, saya biasa melakukan pencatatan penomoran inventaris buku sama dengan yang dipakai untuk ID barcode pada buku, agar memudahkan dalam prosesnya. Jadi, nomor inventaris buku sama dengan ID barcode pada buku. Untuk pola susunan barcode ini berbeda-beda sesuai kebijakan perpustakaan masing-masing. Yang perlu diperhatikan adalah penyusun isi barcode harus lebih banyak berupa angka daripada huruf. Dan biasanya saya menuliskan nomor barcode terakhir pada buku ke dalam tabel semacam ini untuk mengingat nomor barcode terakhir yang telah terpakai. Untuk penulisan nomor inventaris ini, kalau bisa ditulis lengkap ya. Misal, sumber pengadaan atau sumber penerimaannya jika ada. Proses selanjutnya adalah klasifikasi. Pada proses ini, pustakawan berperan dalam mengidentifikasi, mengkategorikan buku sesuai dengan kelompoknya. Pada klasifikasi ini, jangan lupa untuk memperbanyak catatan kata kunci yang mendukung penelusuran judul buku. Proses berikutnya ialah input bibliografi pada sistem perpustakaan. Setelah proses input bibliografi selesai,
Selanjutnya, masuk ke tahap labeling. Di tahap labeling, saya biasanya menyusunnya terlebih dahulu sesuai warna label di mana itu menentukan kelompoknya. Selanjutnya, saya bariskan sesuai kelompoknya seperti ini. Jadi, nantinya saya akan mencocokkan ID barcode buku dengan pasangan labelnya. Contohnya buku ini. Buku ini klasifikasinya masuk di kelompok 300. Maka, saya akan mencari label warna kelompok 300. Di mana punya saya label warna menunjukkan warna hijau ini. Selanjutnya, saya lihat nomor eventnya. Dan cari ID barcode di kelompok label warna hijau ini. Setelah itu, saya letakkan di halaman depan, sembari melanjutkan hal yang sama pada buku lainnya. Nah, jika semua buku sudah bertemu dengan pasangan labelnya, maka tahap berikutnya adalah memberi lem pada label tadi. Sebelum melakukan pengeleman, hal yang perlu disiapkan adalah dua tanda batas buku ini, 4 cm dari batas bawah buku. Jadi, nanti konsepnya seperti ini. Lanjut, kita ambil labelnya. Kita siapkan lem kayu dan spatula. Beri lem pada label setipis dan serata mungkin. Lanjut, lakukan seperti ini. Setelah semua buku terpasang labelnya, lanjut saya berikan pelindung berupa selotip bening atau transparan agar terjaga dari kerusakan. Langkah terakhir adalah menyusun buku sesuai kaidah shelving buku pada rak perpustakaan. Dan selesai. Itulah serangkaian pengolahan buku yang biasa saya lakukan. Mungkin di beberapa perpustakaan prosesnya berbeda. Mungkin ada yang dipasangin tag RFID, atau kantong buku, dan sebagainya. Namun, kembali lagi itu ke kebijakan perpustakaan masing-masing ya. Jika ada saran kritik, boleh tinggalkan komentar di bawah. Dan bagi pemustaka di luar sana, semangat terus gali rasa penasaranmu pada buku, agar bertambah wawasan pengetahuanmu. Dan bagi pustakawan di luar sana, semangat terus berinovasi, dan jangan lelah untuk memberikan pelayanan prima kepada seluruh pemustaka.
Thanks for watching and see you again.